Iya, tadi kita punya keranjang yang belum dibuka nih. Ini adalah fakta mengenai Chan sekarang. Nah, sekarang kita buka nih. Sudah saya buka ya? Iya, iya. Kosong. Oh, Pak Kado sudah. Iya, mulai dia. Dibuka, tutup lagi. Begitu amat. Wah, Terkejutnya alay ya dia. kodok ada. Ada kodok. Ada kodok. Ada kodok. Wah, kalau macan jangan. Ada kodok sama siapa? Kalau Chan jangan kodok dong dikasihnya. Foto mantan tuh baru kaget. Hah, ada gitu. Kodok apa? Oh, jam tangan. Ini jam. Ini jam. Kalau jam ini adalah hadiah ulang tahun saya pas sekitar 2 tahun yang lalu. Ini dari Olga. Jadi ceritanya lucu nih. Ini waktu itu saya dikasih surprise sama Olga, terus dikasih kado sama dia. Chan, lu mau kado nggak? Boleh. Tapi kadonya nggak baru, Chan. Serius lo? Iya. Jadi dia ngambil dari lemarinya dia. Ini kadonya bekas gue pakai. Ini harganya mahal banget, Chan. Ini versinya dia, ini harganya sekitar 80 juta katanya. Tapi ada tapinya, Chan. Kenapa? Baterainya nggak ada, Chan. Gitu. Udah bekas, baterainya nggak ada, ya kan? Terus dikasih ke gue, gitu kan. Kayak handphone gak ada pulsanya gitu. Agak banyak baterai. Terus gue balikin lagi, lah ini harganya 80 juta. Baterainya berapa duit? Emang gue ada duit nih. Masih agak jarang-jarang gitu kan. Mikir juga gitu kan. Akhirnya ya udah. Stripping waktu itu masih stripping. Enggak. Casting stripping kan waktu Iya, itu loh. apa diperjelas? Apa diperjelas? Strippingnya kayak gitu. Acaranya belum ada. Iya kan. Bener. Stripping waktu itu. Bener kan gua. Terus kan Ya abis itu ya udah akhirnya karena mau nggak mau nggak ada barang baru juga, akhirnya ya saya terima gitu. Dan untuk hari ini juga ya, saya nggak hanya jam doang. Saya ada spesial. semua barang yang saya pakai hari ini kebetulan ini pemberian Olga semua ya. Dari Van Kelvin. Van Kelvin. Ini dari mulai sepatu. Nih. Ukurannya sama emang. Dia 40 kalau nggak salah, saya 42. Tapi ini bekasnya atau Enggak. beli baru? Saya dibeliin. Oh, dibeliin. Dia beli warna hitam, saya dibeliin warna coklat. Terus celana saya waktu itu kan dia lagi banyak barang-barang yang nggak kepake tuh, lagi di ayo sampai mau ada ini Jadi dibanding ini Olga bongkar gudang, Lemari. bongkar, akhirnya sebagian dikasih Bang Billy, sebagian dikasih Chan. Ini salah satu Chan. ya salah satunya ini. Nah, Kenapa nggak minta yang itu aja yang rapi ini kan udah bebek segini lo ambil. biar dibilang gaul aja, Pak. Duduk. Ayo, celana. nggak masalah tuh hawa mesiknya nggak keluar. Si Bapak. Satu lagi Sama kalau di pembahasannya jurus-jurus ini. Gua pas nih. Makanya. otaknya sama ya. Ini. Satu lagi sama jaket deh. Jaket ini. Sebentar ini sampai jaket-jaket juga. Iya, lu modal. Lu modal apa? Nah, itu dia. Lu cuma boxer doang, Pak. Modal dong. Iya. Tadi kan dalam itu kan sebenarnya nih. Itu harus masukin. Iya, Nggak masukin bisa harus buka. masukin. Buka. Buka dong. Jadi, Buka kita dulu. belinya Baru kan lagi buka dulu. Supaya surprise. Oh, biar gitu. sukses ya? Iya. Oh, ceritanya gue terkejut ya. Iya, harus buka dulu. Mau aja lagi bocah. Bentar, maaf. Tadi kan gue bilang ini sepatu dari sono, dari Olga juga, celana. Lu kok pakai apa nih masuk dalam? Nah itu dia. Makanya tema lu hari ini temanya Tema apa? gue hari ini adalah KMEOS. Oh, KM. Kagak modal endorsement Olga semua gitu. Itu boxer. Bukan dia juga yang beli. Mavera manajernya. Modalnya modal. Oke, tapi ini kalau kita lihat ya semua yang kita kasih kejutan ini semua berkaitan dengan almarhum Olga. Tapi sebenarnya untuk karir kalian sendiri juga ada pengaruh juga nggak sih dari almarhum? Ceritain Pak. Masing-masing. Jadi gini Masing-masing. awal sampai akhirnya Olga mempercayakan yuk ikut Jadi gini Kari. di apa tuh syuting apa gitu. Nama besar Olga bukan semata-mata bisa membawa dampak baik terhadap Billy untuk masuk di dunia entertain. Maksudnya gini contoh, ayo Bang Billy, lu masuk artis G atau masuk di dunia entertain, mumpung nama Olga besar gitu. Nggak semata-mata kayak gitu Kari. Olga itu almarhum tipe orang yang cuek dan santai, terserah kemauan lu mau apa gitu loh, ke depan lu mau apa. Kayak pertama Bang Billy lulus SMA, Bang Billy mau kemana? Billy bilang dia bilang mau kuliah atau mau apa? Billy bilang mau masuk polisi awalnya gitu. Akhirnya Bang Billy nggak masuk polisi, sempat vakum dulu berapa tahun ikut Olga. Terus akhirnya Gitu ya. ngikutin Olga selama Olga kemanapun pergi, Bang Billy selalu ada. Tiba-tiba Olga jatuh sakit, Bang Billy selalu ada di samping Olga. Terus
Terus salah satu produser TV jenguk Olga, akhirnya bilang sama Olga, Olga ini adek lo mau masuk TV nggak? Kata produser. Terus kata Olga cuma bilang gini, terserah adek gue mau nggak? Gitu awalnya. Terus Bang Billy ditanya sama produser, Bang Billy mau masuk TV? Nggak mau. Terus Olga nyeletuk langsung, coba aja Bang Billy, siapa tahu bisa, kata Olga gitu. Tetap kekeh Bang Billy bilang, nggak mau Yoga, nggak mau. Bang Billy nggak pede, Bang Billy malu. Coba Bang Billy, siapa tahu ini jalan Bang Billy. Itu pas waktu keadaan Olga sakit loh. Akhirnya dari hati kecil Bang Billy, coba mungkin bisa. Akhirnya Billy coba, ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Berarti memang ada jalannya dan menjembatannya itu adalah almarhum Olga sendiri. Waktu itu berarti hampir ada keraguan sih sebenarnya. Tapi Olga meyakinkan waktu itu kan. Meyakinkan. Tapi memang kita nggak pernah tahu kapan itu Sebelum ya. meyakinkan itu pas hari itunya pun, sebelumnya emang Olga tuh nggak pernah nyuruh Bang Billy, ayo masuk. Oh, nawarin gitu nggak nggak juga? pernah. Olga tuh orangnya santai. Terserah Bang Billy, kalau misalkan Bang Billy mau masuk di entertain, terserah. Bang Billy mau masuk kuliah, terserah. Bang Billy mau masuk polisi, terserah. Yang penting dia menjaga Support Bang Billy terus dan memaintain gitu. Tetap sih mengontrol gitu. Oh gitu. Padahal kita tahu almarhum sendiri kan dia juga merekrut orang ya, maksudnya Betul. dia lihat kira-kira orang ini berbakat atau enggak, dia tarik untuk masuk ke manajemen juga gitu. Tapi kalau untuk Bang Billy yang jelas-jelas orang yang terdekat, malah dia nggak pernah memaksakan. Tidak pernah memaksakan. Dibebaskan ya. Dibebaskan. Tapi pada saat momen yang tepat akhirnya diberikan. Iya benar Kari, itu momen-momen bener yang menurut Billy tuh momen tepat banget. Oke. Dan Kalau akhirnya sampai sekarang kebukti kan. iya benar. Kalau Chan sama Tara yang pertama kali gabung siapa nih? Yang Enggak, kalau misalkan saya dulu. Chan ya? Kalau beli mungkin tadi kan dibilang dia sebenarnya masuk ke dunia entertain nggak ada niatan ya. Kalau saya niat banget. Jadi waktu saya lahir dulu, Ketawa tadi dia kan casting aja stripping katanya kan, benar-benar. di pas saya lagi lahir aja, akte kelahiran saya kan biasanya ada tulisannya nama, tanggal lahir, nama cita-cita. Nah, mama saya langsung nulis tuh cita-cita artis gitu. Bener. Mama saya langsung nulis Langsung tuh gitu. Iya. Katanya bukan aktor, bukan callingan katanya. Callingan. Apa callingan nonton? Jadi ya intinya sih sebelum dulu masuk manajemennya Olga sih kebanyakan saya kan kayak main iklan ya kan, syuting iklan FTV, sinetron juga ya jarang-jarang gitu ya. Cuman nggak pernah yang namanya komedian diajarin kayak ngomong di depan kamera kayak agak-agak presenter komedian gitulah. Cuman setelah masuk ke dalam manajemennya Olga ya saya diajarin tuh gimana caranya untuk ngomong depan kamera, berkomedi, terus berbaur dengan para komedian sehingga nanti di saat lagi syuting itu kita bisa saling berbaur satu sama lain ya. Intinya sih banyak banget pelajaran berarti yang diajarkan sama Olga untuk saya pribadi, terutama yang hingga detik ini alhamdulillah banyak bermanfaat untuk kehidupan saya, dan walaupun sampai detik ini juga saya masih banyak belajar gitu. Kalau untuk Tara, Kalau Tara sendiri seperti yang Kak Venita tadi bilang, kayak dia tuh bisa merekrut orang, melihat orang ada bakat. Jadi sebelumnya saya di manajemen ada namanya TM kan lu manajemen. boy band kan? Iya, itu masih di TM. Masih Di ada? manajemen. Kota. Kota. Nggak ada. Almarhum ya. Gue Iya, tahu sih almarhum. ini punya boyband yang namanya Trinuan itu. Tripod. Emang joki? Emang 3G, nama 3G. Oh sekarang udah 4G, soalnya ini 3G udah nggak ada, udah 4G mainnya. Konsepnya sama waktu itu sebenarnya 3G itu. Jadi tinggal dua berarti ya. Tinggal Riji-nya doang. Riji aja. Cepet Pak ya. Dua G kan. Dua G. Jadi sekarang udah nggak ini sih, maksudnya dari situ pun dia melihat kayak nih anak, dia pernah lihat di salah satu acara musik pagi, dia bilang ntar lu tuh sebenarnya dari teman-teman lu tuh kadang-kadang suka nongol sendiri, lu tuh bisa lebih dari mereka, cuma lu tuh ke apa ya, maksudnya Karena grup lah ya. karena grup dan lu kayak terperangkap di situ, coba lu bebasin diri lu sedikit untuk keluar dari jalurnya. Terus gue bilang maksudnya apa nih ya, lu bisa yang namanya apa, menurut gue lu bisa prestasi bisa, jadi komedi juga bisa. Gue emang suka komedi tapi gue tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang komedian. Sebagai pelakunya gitu Iya, ya. sebagai pelakunya itu gue gak pernah berpikir karena ya itu dia, ada salah satu juga nggak percaya gue untuk bermain komedi waktu itu. Tapi dengan dia bilang ya udah gue kasih lo kesempatan, asalkan kontrak lo sama manajemen yang lalu udah habis, udah. Gitu. Akhirnya gue masuk ke manajemen dia. Di situ gue dikasih ilmu tuh, dikasih pelajaran lo harus kayak gini. Kalau menjadi komedian lo harus tahu cara bermainnya, harus tahu gimana adaptasi dengan para komedian lainnya. Yang namanya senior, junior segala macam tuh harus tahu tuh, dan gimana
peka dengan kan komedi itu orangnya harus peka dengan sekitar, harus cepat, spontannya harus punya karakter seperti itulah. Tiba-tiba ya alhamdulillah gue mendapatkan satu acara yang waktu itu tuh gue idam-idamkan selama bertahun-tahun dulu. Yang dulu cuma gue nonton waktu pas lagi sahur gitu ya, adalah acara itu. Terus tiba-tiba masuk dalam acara itu mendapatkan satu peran yang sangat kecil. Waktu itu menurut gue tuh sangat kecil, tapi ketika gue bilang mah, waktu pas gue lihat di skripnya gue cuma jadi ini doang, terus dia langsung pukul gue kayak noyer gitu, lu tuh gak boleh gitu, itu harusnya bersyukur karena pas kecil apapun peran lo dalam suatu produksi itu sangat berarti kan, even penonton pun itu sangat berarti. Jadi dari situ gue akhirnya gue kayak ketampar gitu, juga setelah gue mainin peran itu besoknya udah langsung pelan-pelan. Nah dari situ akhirnya gue ngerti, oh seperti ini harusnya gue bersyukur, bukannya gue malah menuntut ini, bukannya gue malah menuntut ini, tapi gimana caranya lu bersyukur apa yang lu dapetin, nah lu mainin deh tuh. Di peran kecil itu jutaan orang yang pengen di posisi itu kan. Nah gitu iya ya. betul sekali kan ya. Dari situ akhirnya gue kayak wah iya benar juga sih. Itu yang kadang-kadang diajarin sama almarhum yang tanpa kita sadari atau tanpa ya dia di bawah alam sadar kita lah. Kadang kayak gini deh, dia ngajarin cara komedi pasti hari juga dulu waktu pas lagi kerja sama di backstage pun dia pasti kan ini kan suka muncul. Nah itu tuh dari situ kayak kalau pas lagi kita lagi rasa sekarang kayak gini tuh, oh ya ternyata Doi itu ngajarin kita tuh tanpa kita sadarin ya. Berarti sama syuting itu kerja sama praktik dong ya berarti ya? Iya kerja sama praktek. Iya kan maksudnya kan belajar sambil praktek, Iya. belajar sambil praktek gitu ya. Luar biasa. Banyak kan orang malah udah praktek udah bisa tapi kerja. Nah itu dia tuh era nih kayak gitu. Diberikan kemudahan juga, tapi pastinya ya kalian juga tetap usaha, itu yang paling Iya. penting. Aduh keren banget ya. Waduh, ini sebenarnya banyak sekali hal dari cerita mengenai almarhum dan juga TBC ini yang membuat kita lebih bersyukur. Sekarang apa yang kita punya perlu kita syukuri, siapa tahu akan jadi sesuatu suatu nanti ya. Amin. Kita akan panjangin obrolan kita lagi yang seru ini, jangan kemana-mana, masih di Rumah Untung.